Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau buat bolu gulung dengan metode all-in-one yang benar-benar lembut dan moist seperti sponge cake tapi digulung ya teman-teman. Jadi ini saya pakai selai untuk fillingnya. Ini benar-benar lembut dan mantap banget ya teman-teman. Ini cuma 3 telur dan saya membuatnya itu dengan metode all-in-one. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di Valdian Channel, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini ada 4 sendok makan tepung terigu. Untuk ketentuan munjung atau tidaknya ini seperti dalam video, jadi nggak terlalu munjung. Ini sekitar 4 sendok makan. Ada juga 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan tepung maizena, dan SP ataupun ovalet 1 sendok teh. Untuk telurnya saya pakai 3 telur, ini ukuran gede-gede ataupun ukuran besar. Dan ada juga essence rum, boleh diganti pakai vanili, ini juga opsional. Ada pewarna hitam untuk membuat coraknya nanti. Lalu ada juga mentega cair. Untuk resep lengkap di kolom deskripsi, untuk takaran lengkapnya pun juga di kolom deskripsi. Jadi menakar menteganya itu dilelehkan terlebih dahulu, baru kita takar menggunakan sendok agar lebih mempermudah. Nah, pertama-tama kita masukkan 3 butir telur, lalu masukkan juga tepung terigu. Jadi metode all-in-one itu campurkan semua bahan kecuali mentega ya teman-teman. Lalu masukkan masukkan SP, maizena, dan juga gula pasir, dan essence rum ini opsional, boleh diganti pakai vanili ataupun nggak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini saya pakai kira-kira aja secukupnya, sekitar setengah sendok makan. Setelah itu ini mau saya mixer dengan speed paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk di sini itu sekitar 3 sampai 4 menitan, tapi tergantung dengan mixer masing-masing. Karena perlu diketahui setiap mixer itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ciri-ciri mengembang putih, kental, dan berjejak itu bila gagang mixernya itu diangkat, dia nggak mudah jatuh dan masih ada jejak bekas mixeran. Jadi jejaknya itu nggak langsung tenggelam tapi masih membekas. Nah, ini teman-teman, jika sudah, kita lanjut menggunakan spatula dan kita masukkan mentega cair. Boleh juga pakai butter ataupun pakai blue band juga bisa. Nah, ini untuk cara menyairkannya pun kalau bisa itu jangan sampai bening ya, agar hasil bolunya itu lembut dan wangi dan juga bagus. Nah, jika sudah, ini mau saya taruh di cetakan. Untuk loyangnya ini sekitar ukuran 24 x 24. Ini sudah saya alasi dengan kertas roti dan mentega. Kita masukkan. Untuk loyangnya boleh pakai ukuran 22, tapi kalau bisa jangan terlalu kecil ya teman-teman, karena kalau misalnya loyangnya itu kecil takutnya nanti adonannya itu banyak ataupun tebal, nanti malah susah untuk digulung. Nah, ini kita ratakan aja menggunakan spatula, boleh dihentak-hentak, tapi sebelumnya ini kita lebihkan ya, sekitar 2 sendok ataupun 1,5 sendok untuk polanya nanti ataupun coraknya. Nah, ini kita ratakan, boleh juga dihentak-hentakan. Ini cuman beberapa menit aja sudah jadi ya. Ngopennya pun cuman 15 menit dan mixernya juga cuman sebentar. Jadi ini palingan cuman 25 sampai 30 menit langsung jadi. Untuk coraknya di sini saya pakai pewarna hitam karena coraknya lebih bagus pakai warna hitam. Boleh juga pakai coklat, tapi menurut saya lebih bagusnya itu coraknya pakai warna hitam agar lebih menjreng gitu ya teman-teman, ataupun lebih kelihatan coraknya. Dan di sini saya pakai plastik segitiga, boleh juga pakai plastik yang lainnya. Untuk mengguntingnya pun jangan terlalu kecilan, agak dibesaran sedikit biar coraknya itu lebih bagus dan lebih kelihatan nyata.
terlalu kecil. Ini dari tengah dulu, baru ke sebelahnya, dan ke sebelahnya lagi, begitupun dengan sisi yang satunya dengan cara yang sama. Boleh juga digambar batik ataupun digambar yang lainnya ya, jadi ini opsional aja. Boleh juga nggak pakai corak juga bisa, tapi misalnya kayak dikasih pewarna pandan juga bisa. Nah ini kita pakainya itu tumpulnya, kita pakai tusukan satin yang tumpul, kita putar-putar aja, jadi dari bawah ke atas, lalu ke atas lagi dan turun ke bawah, lalu ke atas lagi dan turun ke bawah. Ini coraknya itu akan membentuk corak yang bagus. Nah teman-teman, ini agak dihentak-hentakan dan siap kita oven. Untuk ovennya ini nggak usah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita oven dengan suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 15-17 menit. Jadi jangan terlalu lama dalam mengoven karena akan membuat cake-nya itu susah untuk digulung ataupun nempel itu ya, saat digulung itu pada nempel cake-nya. Jadi ngovennya itu jangan terlalu lama. Nah ini jika sudah matang, kita keluarkan dari loyang. Jadi jangan nunggu dingin, karena kalau misalnya nunggu dingin biasanya cake-nya itu sulit untuk digulung. Nah ini kita balik ya, kita balik pokoknya. Untuk alas menggulungnya di sini saya pakai baking paper ataupun kertas roti, boleh juga pakai kain juga bisa. Nah ini kita keluarkan dengan agak hati-hati ya, takutnya bolunya itu rusak. Ini kita copot juga baking papernya ataupun alas yang tadi buat kuenya, kita copot. Nah ini selagi masih panas, saya kalau bisa itu langsung diolesi aja pakai selai, karena biar lebih mempermudah digulung. Karena kemarin saya itu praktek ya teman-teman, nunggu dingin terlebih dahulu baru digulung, itu malah bolunya itu pecah dan susah banget untuk digulung. Jadi bolunya itu pecah, susah untuk digulung dan hasilnya itu kurang menarik. Jadi saya saranin ini selagi masih panas langsung aja olesi pakai selai. Tapi kalau pakai buttercream juga tergulung terlebih dahulu, lalu ditaruh di dalam kulkas. Setelah ditaruh di dalam kulkas, kita copot dan kita kasih buttercream lalu digulung kembali. Jadi kalau pakai buttercream ini agak ribet, tapi karena saya mau lebih cepat aja, saya pakainya tuh selai. Nah ini gulungnya pun hati-hati. Ini kita padatkan menggunakan, di sini saya menggunakan alasnya open ya, saya menggunakan itu. Tapi boleh juga pakai talenan ataupun pakai pakai nampan. Ini kita gulung biar lebih set dan kita masukkan ke dalam kulkas. Nah ini ya teman-teman, setelah set sekitar berapa menit ya, ini bolu gulungnya bisa kita potong-potong. Nah ini lembut banget ya, bisa kelihatan benar-benar moist dan mudah untuk dipotong. Hasilnya pun cantik, coraknya bagus, menarik, benar-benar memikat ya teman-teman. Boleh juga buat ide jualan juga bisa. Untuk rasa pun jangan dikhawatirkan, ini benar-benar enak dan moist seperti sponge cake tapi versi gulungnya. Nah ini ya teman-teman, rasanya mantul banget, teman-teman harus coba. Mau saya cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nyoba dan rasanya tuh benar-benar enak banget. Udah ala-ala cake yang mahal ya, tapi ini murah banget modalnya. Dan buat teman-teman aku ucapin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.